Hasil FP1 WSBK Mandalika, Rinaldi kalahkan Toprak. Michael Rinaldi berhasil jadi yang tercepat di sesi latihan bebas pertama. WSBK Mandalika mengalahkan Toprak Rizkytioglu. Rinaldi menorehkan waktu 1 menit 34,613 detik. Ia unggul 0,056 detik atas Toprak yang ada di posisi kedua. Dari jalannya FP1 WSBK Mandalika saat sesi latihan bebas pertama WSBK Mandalika menyisakan 30 menit, Toprak Rizkytioglu mencatatkan waktu terbaik dengan torehan waktu 1 menit 34,669 detik. Ia unggul 0,114 detik dari Alvaro Bautista yang ada di posisi kedua. Di tempat ketiga terdapat Remy Gardner, disusul Philip Otti dan Michael van der Mark. Catatan waktu 4 pembalap teratas tersebut tidak berubah hingga FP1 WSBK Mandalika memasuki 20 menit terakhir. Hanya Michael Rinaldi yang bisa menggusur posisi Van der Mark di peringkat kelima. Memasuki 10 menit terakhir, perubahan terjadi. Jonathan Rea bisa menyodok ke posisi ketiga, begitu juga Alex Lowes yang juga bisa duduk di posisi peringkat kelima. Pada 2 menit terakhir, Rinaldi berhasil menorehkan catatan waktu tercepat. Rinaldi mengukir 1 menit 34,613 detik. Balapan WSBK Mandalika 2023 berlangsung pekan ini. Race 1 akan digelar pada Sabtu 4 Maret, sedangkan Super Pole Race dan Race 2 dilangsungkan pada Minggu 5 Maret. Pembalap Pata Yamaha Promethean World SBK Team, Toprak Rizkytioglu dan Andrea Locatelli akan menggunakan motor Yamaha YZF R1 berlivery khusus untuk seri 2 World Superbike 2023 akhir pekan ini di sirkuit Mandalika. Tampilan YZF R1 yang mereka gunakan kental nuansa Indonesia. Desain livery khusus Yamaha YZF R1 itu menampilkan warna merah dan putih dari bendera nasional Indonesia. Ini merupakan bentuk ucapan terima kasih kepada para penggemar balap Indonesia dan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atas semangat dan dukungan terhadap Pata Yamaha Promotion World SBK Team. Berkaca di balapan sebelumnya, YIMM menyebut hubungan antara Yamaha Racing dan fans Indonesia selalu dekat, bahkan semakin erat di tahun 2021. Selama akhir pekan World SBK pertama di sirkuit Mandalika, ribuan penggemar lokal merayakan bersama Rizkytioglu, pembalap Turki yang dinobatkan sebagai juara dunia. Hubungan itu tak kalah eratnya antara Yamaha Racing dan YIMM yang selalu bertahun-tahun jadi pendukung setia aktivitas balap Yamaha di MotoGP, World SBK, dan MXGP. Lebih dari itu, kini Yamaha Motor Europe dan YIMM kerjasama untuk mengenali dan mengembangkan pembalap-pembalap generasi berikutnya, termasuk yang terbaik dari Indonesia mendapatkan tempat dalam program Blue Crew Eropa. Jonathan Rea berkata, sirkuit Mandalika lebih normal daripada Phillip Island. Pembalap Kawasaki Jonathan Rea berharap bisa mendapatkan hasil yang lebih baik pada WSBK Mandalika 2023 di sirkuit Mandalika 3 hingga 5 Maret dibandingkan dengan musim lalu. Pada WSBK 2022, Rea finish ketiga dalam race 1 dan 2 serta finish kedua di Super Pole Race di WSBK Mandalika. Sirkuit Mandalika terbilang bersahabat dengan Rea. Pada WSBK 2021, Rea jadi pemenang dalam 2 balapan di WSBK Mandalika. Tahun lalu di Mandalika saya merasa bagus, hingga bagian terakhir balapan di mana resiko yang saya ambil benar-benar membebani bagian depan, ujar Rea dikutip dari Crash. Saya berharap lebih kuat di Mandalika dibandingkan tahun lalu. Kami akan pergi dan mencoba yang terbaik, ucap Rea menambahkan. Rea datang ke Mandalika dengan optimisme tinggi setelah mendapatkan hasil kurang baik di WSBK Australia sebagai seri pembuka. Di Phillip Island, Rea finish kedua pada race 1, lalu mengalami penurunan dengan finish ke-8 pada race 2, serta finish ke-7 pada Super Pole Race. Di mata Rea, sirkuit Phillip Island tidak normal seperti Mandalika. Phillip Island terkenal dengan sirkuit yang memiliki banyak angin. Selain itu, aspal pada sirkuit itu juga kerap cepat membuat aus ban.
Lombok akan lebih menjadi tolok ukur bagi kami daripada Phillip Island. Karena ini lebih merupakan sirkuit normal, meski akan sangat panas, kata Rea. Jonathan Rea senang seri-seri awal WSBK 2023 digelar di Phillip Island dan Mandalika yang merupakan 2 seri penutup pada musim lalu. Bagus untuk musim 2023 pada 2 sirkuit tempat kami menyelesaikan musim sebelumnya. Kami akan mencoba memanfaatkan Lombok dengan mencetak beberapa poin bagus dan berharap memahami tahun ini secara umum, ucap Rea. Salah satu rider WSBK 2023 asal Italia, Lorenzo Baldassari, membagikan kisah lucunya saat berada di Desa Kuta, Mandalika, melalui instastory akun Instagram pribadinya @7balda. Aksi lucu itu kemudian viral di media sosial pada Kamis sore, 2 Maret 2023. Lorenzo membeli bahan bakar minyak atau BBM eceran di salah satu warung di Kuta Mandalika. Ia sempat membuat penjual kaget karena berniat meminum Pertalite. Ternyata, Lorenzo membelikan Pertalite eceran itu di salah satu warga asal Dusun Batu Riti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut bernama Usman, 63 tahun. Usman mengatakan, awalnya Lorenzo datang bersama salah satu rekannya menggunakan motor NMAX berwarna hitam sekitar pukul 13 WITA. Petrucci ngos-ngosan lari di sirkuit Mandalika, kulit terkelupas. Danilo Petrucci mandi keringat setelah menjalani latihan dengan berlari di sirkuit Mandalika jelang WSBK Mandalika 2023. Melalui akun Instagram, pembalap 32 tahun itu memamerkan aktivitas jogging di sirkuit Mandalika. Suhu panas membuat keringat mengucur deras dari tubuh Petrucci. Total Petrucci berlari sepanjang 8,3 km dalam waktu 41 menit dan 13 detik di sirkuit Mandalika. Setelah berlari, tubuh Petrucci tampak basah kuyup dengan keringat. Napasnya juga tersengal-sengal. Tak hanya itu, kulit pria asal Italia itu juga tampak terkelupas karena suhu panas di sirkuit Mandalika. Banyaknya keringat bahkan membuat Petrucci bisa memeras kaos kakinya yang basah kuyup. Meski tampak kelelahan, mantan pembalap MotoGP itu terlihat bahagia karena tertawa dengan asiknya sendiri. Ini merupakan musim perdana Petrucci di WSBK. Artinya, Petrucci juga baru pertama kali mengaspal di sirkuit Mandalika. Ketika tampil di MotoGP hingga 2021, ex penggawa Pramac Ducati itu belum pernah menjajal lintasan sirkuit Mandalika. Petrucci kini bergabung dengan Barney Spark Racing Team. Ia mengendarai sepeda motor Ducati Panigale V4R untuk musim ini. Rangkaian WSBK Mandalika akan dimulai pada Jumat 3 Maret yang diawali dengan sesi latihan bebas FP1 WSSP Supersport pada pukul 9 hingga 9.45 WITA. Jadwal WSBK Mandalika akan semakin padat di hari kedua pada Sabtu 4 Maret. Terdapat sesi latihan terakhir di WSBK, Super Bowl hingga sesi balapan pertama WSSP dan WSBK di hari kedua. Di hari terakhir pada Minggu 5 Maret, pemanasan WSBK Mandalika dimulai pukul 8.30 hingga 8.45 waktu setempat atau pukul 7.30 hingga 7.45 waktu Indonesia Barat. Pemanasan WSSP bergulir pada pukul 7.55 hingga 8.10 waktu Indonesia Barat. Balapan Super Bowl WSBK akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian balapan kedua WSSP dijadwalkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan balapan kedua WSBK Mandalika 2023 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Direktur Utama MGPA, Priyadi Satria buka suara terkait kabar kedatangan Valentino Rossi saat World Superbike Championship 2023. Rossi dikabarkan akan ikut ajang balapan yang digelar di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 3 hingga 5 Maret itu. Ia mengaku sudah mendengar kabar pembalap yang akrab disapa Firm 46 itu akan pindah ke seri Superbike. Meski begitu, ia masih akan memastikan hal tersebut kepada Yamaha dan Dorna Sport. Memang, ada kabar Rossi akan balapan di WSBK,
Tapi kami belum mendapatkan pernyataan resmi dari tim Rossi dan Dorna. Jika itu valid, kami akan menunggu kedatangan Rossi di Mandalika. Kami harap dia datang karena kan dia ikon dunia balap motor. Jelasnya.